Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Bunga Isa. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang ke-6, yaitu hewan-hewan penghasil listrik. Ada beberapa hewan di alam ini yang mampu menghasilkan listrik, antara lain yang pertama adalah ikan belalai gajah. Ya. Ikan belalai gajah ini memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektrofag pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Setelah ini kita ada gambar foto tentang ikan belalai gajah yang mempunyai mulut yang panjang seperti belalai gajah. Hewan berikutnya penghasil listrik adalah ikan pari elektrik. Ini bentuknya ikan pari, berada di laut, hidup di laut. Ikan pari elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah kita. Kemudian hewan penghasil listrik yang ketiga ada hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa yang berada di bawah pasir, bisa untuk menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus listrik yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi. Ini foto hiu kepala martil yang mampu menghasilkan listrik. Kemudian yang keempat ada echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan mangsanya yang berupa serangga. Elektroreseptor echidna ini terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik, dan echidna ini biasa hidup di perairan. Kemudian hewan penghasil listrik yang kelima ada belut listrik. Ini gambarnya. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan tersebut diyakini dapat membunuh manusia dewasa. Jadi kemampuan belut listrik ini menghasilkan listrik ternyata sangat tinggi. Kemudian yang ke-6 ada lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Ini adalah gambar lele listriknya. Berikutnya Ibu lanjutkan ke materi terakhir, yaitu penggunaan listrik statis dalam teknologi. Antara lain berfungsi sebagai penangkal petir. Penangkal petir mengalir dari konduktor listrik yang tersambung ke tanah, sehingga ketika petir menyambar listrik dari petir mengalir ke tanah dan akan dinetralkan oleh muatan yang ada di tanah atau di bumi.
karena bumi bersifat netral, sehingga nanti muatan listrik yang besar dari petir ini dialirkan ke tanah sehingga mampu menangkal petir. Kemudian penggunaan listrik statis yang kedua dalam teknologi adalah pengendapan elektrostatis pada cerobong asap. Ya, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Komponen utama pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Ya. Pada saat asap kotor melewati kawat, partikel debu akan bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu atau debu, terus kemudian membentuk jelaga sehingga nantinya akan lebih mudah dibersihkan. Itu prinsip kerja pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Ya. Kemudian yang ketiga, penggunaannya di dalam pengentatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Ya. Dengan mulut pipa semprot dan udara, butiran cat tersebut akan tertarik ke dalam badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat, sehingga ada hubungan gaya tarik menarik ya. Kemudian yang keempat, dengan pada mesin fotokopi ya. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner tempat bubuk hitam halus ini. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas yang bermuatan positif. Kemudian penggunaan listrik statis dalam teknologi yang kelima adalah teknologi layar sentuh. Karena tubuh manusia mempunyai listrik statis dan juga bersifat konduktor, sehingga ketika kita menyentuh layar, lokasi ini kemudian akan diproses oleh controller untuk kemudian akan menghasilkan output yang dikehendaki. Itulah 5 teknologi yang menggunakan listrik statis. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.